Melanjutkan dari cerita sebelumnya, setelah Soyan mendapatkan inti monster dan gulungan skill boneka wayang, dia sangat puas oleh rezeki nomplok yang dia dapatkan dari tempat tersembunyi lembah api iblis. Soyan memasuki tempat penyimpanan bahan obat setelah kembali ke Akademi Dalam. Hal yang akan dia lakukan sekarang mencari bahan obat saliva roh untuk membangunkan Tianzunze. Soyan mengeluarkan kuali obatnya dan apinya perlahan melayang dari tangannya. Hati Soyan menjadi sedikit lebih cemas karena terdesak oleh waktu. Oleh karena itu ia gagal dalam 2 upaya penyempurnaan pertamanya. Namun untungnya Soyan telah memahami sumber masalahnya setelah gagal 2 kali. Dia perlahan menenangkan dirinya, proses penyempurnaan secara bertahap berjalan lancar. Soyan menghela nafas lega saat dia melihat kumpulan cairan zamrud ini. Dia perlahan mengangkat jarinya dengan cincin berwarna putih dan cairan itu meresap ke dalamnya. Suara tua yang dipenuhi dengan rasa terima kasih akhirnya terdengar di hati Soyan. Hahaha Soyan, kebaikanmu terlalu besar kalau sekedar ucapan terima kasih. Kali ini Anda dapat menganggap saya yang lama berhutang budi kepada Anda, ucap Tianzunze. Apa yang kamu katakan, Pak Tua? Jika Anda tidak campur tangan dengan mengalahkan roh ganas itu, saya pasti akan celaka, ucap Soyan. Saya menghisap roh ganas itu karena saya ingin merebut kekuatan spiritualnya. Karena itu tidak ada hubungannya denganmu. Anda tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Aku yang lama bukanlah seseorang yang tidak bisa membedakan antara kebaikan dan kebencian, ucap Tianzunze. Soyan hanya bisa merentangkan tangannya setelah mendengar ini. Dia secara alami tidak akan menolak seorang elit Douzun yang berhutang budi padanya. Soyan mengulurkan tangannya dan mengembalikan kuali obat ke cincin penyimpanannya. Dia merapikan tempat itu sedikit sebelum berjalan keluar dari gudang. Dia berkata sambil berjalan, "Tuan tua baru saja bangun, kamu harus istirahat dulu. Tidak perlu terburu-buru tentang masalah roh yang ganas," ucap Soyan. "Ya, dengan kondisiku saat ini akan sulit untuk menyempurnakannya," ucap Tianzunze. Soyan tersenyum. Dia mendorong pintu dan perlahan berjalan keluar. Dia tanpa sadar terkejut ketika dia melihat Shaoli. "Kakak kedua, mengapa kamu ada di sini?" tanya Soyan. "Kamu akhirnya keluar. Cepat pergi dan lihat dokter peri kecil. Sesuatu telah terjadi padanya," ucap Shaoli. Tanpa menunggu Shaoli bereaksi, dia langsung mengepakkan sayapnya. Pada saat Soyan bergegas ke kediaman dokter peri kecil, dia telah menemukan bahwa tempat itu telah sepenuhnya disegel oleh penghalang cahaya energi yang berasal dari atas ke bawah. Beberapa sesepuh Akademi Dalam di tempat ini ekspresi wajahnya serius. Dia mengusir beberapa siswa yang penasaran. "Penatua pertama Sukian ada di dalam. Kamu harus cepat masuk dan hati-hati dengan gas beracun," ucap sesepuh Akademi Dalam. Soyan buru-buru masuk dan bertanya, "Penatua pertama, apa yang terjadi?" ucap Soyan. "Saya juga tidak menyadari apa yang telah terjadi. Hari ini seorang penatua tiba-tiba datang dan melaporkan bahwa tempat ini mengeluarkan gas beracun. Cukup banyak siswa yang secara tidak sengaja menjadi tidak sadarkan diri karena racun ini. Aku hanya bisa menyegel tempat ini. Awalnya saya ingin masuk dan menyelidiki, tetapi gas beracun di dalamnya terlalu padat. Kekuatan korosifnya sangat besar. Jika aku masuk dengan paksa, aku takut sesuatu." Hati Soyan menegang, sebuah kegelisahan melonjak. Dia menarik nafas dalam-dalam dan dengan cepat berjalan ke depan. Ketika dia hendak membuka pintu, Sukian di sampingnya sedikit ragu dan menahan tangannya yang hendak menghentikan Soyan. "Soyan, kamu harus hati-hati. Berteriaklah dengan keras jika ada sesuatu yang terjadi," ucap Sukian. Lapisan demi lapisan kabut racun ungu menyebar di dalam ruangan, mengikuti setiap langkah yang mendekat. Kabut racun di sekitarnya dipenuhi dengan gelombang riak. Namun untungnya dia memiliki Glazed Lotus Core Flame yang melindungi tubuhnya. Dengan bantuan isolasi suhu tinggi, gas beracun tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan padanya. Sosok cantik yang lembut meringkuk di tempat tidur. Kabut racun tebal yang menembus ruangan mengalir tak henti-hentinya dari tubuhnya. "Tubuh racun yang menyedihkan tampaknya akan meletus," ucap dokter peri kecil.
Semuanya akan baik-baik saja, masih ada aku di sini. Berikan tanganmu padaku, ucap Soyan. Dokter peri kecil ragu-ragu sedikit ketika dia mendengarnya. Tetapi dia mengulurkan lengannya yang halus dari bawah selimut. Pada saat ini tangannya samar-samar memancarkan warna ungu yang aneh. Soyan, aku sangat senang mengikutimu selama periode waktu ini. Anda adalah teman pertama saya dan mungkin juga teman terakhir saya. Jika saya benar-benar mencapai langkah itu, saya harap Anda akan menahan diri. Saya sangat menyukai akademi di tempat ini. Setelah saya kehilangan kesadaran saya tidak ingin, ucap dokter peri kecil. Diam. Omong kosong apa yang kamu katakan, ucap Soyan. Meski ditegur, dokter peri kecil tidak marah. Dia malah mengungkapkan senyum samar di wajahnya. Kepalanya sedikit dimiringkan saat dia bersandar pada bantal di punggungnya. Soyan tidak punya waktu untuk peduli dengan tatapan dokter peri kecil saat ini. Dia dengan erat merajut alisnya dan tenggelam dalam masih kekurangan inti monster kalajengking naga racun. Itu adalah salah satu bahan utama dari pil racun dan tidak bisa ditinggalkan. Jika seseorang mencoba membuatnya dengan paksa, itu hanya akan membuang-buang air liur transformasi tubuh bodhisattva yang telah diperolehnya setelah banyak usaha. Pikiran Soyan bergejolak dengan sekuat tenaga, berusaha menemukan semacam metode untuk sementara menekan tubuh racun yang menyedihkan. Tepat ketika Soyan cemas dan tak berdaya sehingga wajahnya dipenuhi keringat, sebuah suara tua tiba-tiba membawa kejutan kecil yang terdengar dari dalam hatinya. Racun yang menyedihkan. Hei, tidak disangka aku yang dulu bisa melihat benda ini 2 kali seumur hidupku. Saya benar-benar beruntung, ucap Tian Zunze. Tuan tua, apakah Anda juga tahu tentang tubuh racun yang menyedihkan? Apakah Anda memiliki metode untuk menekannya sementara? Ucap Soyan. Hahaha, siapa di antara generasi yang lebih tua tidak tahu nama seperti itu? Namun temanmu ini tampaknya berada di tahap terakhir dari letusan tubuh racun yang menyedihkan. Jika tidak segera disegel dan memasuki otaknya, maka sesuatu yang fatal akan terjadi. Anggaplah dirimu beruntung karena telah bertemu denganku. Kemungkinan ada sangat sedikit orang yang tahu tentang metode penyegelan ini di benua ini. Saat itu saya juga memiliki seorang teman dengan tubuh racun yang menyedihkan. Metode penyegelan ini diciptakan untuknya. Sayangnya segel ini hanya bisa digunakan sekali dan paling lama hanya bertahan 3 tahun. 3 tahun kemudian saya masih gagal menemukan metode untuk mengatasi tubuh racun yang menyedihkan. Karenanya, saya gagal menyelamatkan teman saya. Segel ini disebut segel api sepanjang hari. Itu meminjam metode ki afinitas api untuk menekan gas beracun. Saat ini api surgawi yang Anda miliki di dalam tubuh Anda mampu mengoptimalkan efek segel. Di bawah ini adalah metode penyegelan, ucap Tian Zunze. Soyan merasa sangat lega. Dia segera melirik dokter peri kecil. Tertawa pelan dia berkata, ada metode untuk menekannya, ucap Soyan. Dokter peri kecil terkejut ketika dia mendengar ini. Kegembiraan mengalir dari wajahnya. Soyan juga tersenyum saat melihat reaksinya. Setelah itu dia tampaknya telah mengingat sesuatu dan tanpa sadar batuk kering. Untuk menggunakan segel ini, kamu harus melepaskan pakaianmu, hahaha, ucap Soyan. Soyan agak malu ketika dia ditatap dengan cara ini. Dia segera menebalkan kulit wajahnya. Wajah dokter peri kecil memerah. Namun setelah melihat Soyan jauh lebih malu, wajah merah dokter peri kecil berkurang drastis saat dia melihat sikap malu Soyan. Tangannya yang halus mulai melepaskan pakaiannya. Berbaring, ucap Soyan. Dia perlahan-lahan berbaring saat dia diberitahukan untuk berbaring dan mulai menutup kedua matanya. Penyegelan ini mungkin sedikit menyakitkan, tapi itu akan berhasil jika kamu menahannya, ucap Soyan. Setelah itu jarinya berhenti sejenak sebelum diturunkan. Akhirnya itu mendarat di suatu titik di bawah leher dokter peri kecil. Kulit halus seperti batu giok dokter peri kecil memancarkan gelombang asap putih. Sebuah erangan terendam rendah dipancarkan dari mulut dokter peri kecil saat asap putih naik. Ekspresi Soyan menjadi semakin serius mengikuti gerakan jarinya.
Pada saat ini dia perlu mengendalikan nyala api di ujung jarinya pada suhu yang sangat tepat, sehingga dia bisa menyelesaikan segelnya dan tidak menyebabkan nyala api membahayakan dokter peri kecil. Semua segel api langit. Langit api membentuk roh segel, teriak Shoyan. Uap beracun yang sangat tebal keluar dari pori-pori di seluruh tubuh dokter peri kecil. Gas beracun berhasil menembus pertahanan Shoyan meskipun dia menggunakan Glazed Lotus Heart Flame untuk melindungi tubuhnya. Ekspresi Shoyan menjadi jauh lebih redup ketika gas beracun memasuki tubuhnya. Namun dia masih mengatupkan giginya dan tiba-tiba menarik tangannya. Cahaya yang intens melemah dan banyak bekas luka api di permukaan tubuh dokter peri kecil berangsur-angsur menghilang. Dokter peri kecil tiba-tiba membuka matanya begitu tubuh racun yang menyedihkan disegel. Dia membuka mulut kecilnya dan kekuatan isap melonjak mengisap kabut racun yang menembus ruangan. Aura dokter peri kecil dengan cepat menjadi lebih kuat. Dalam beberapa menit dia menerobos maju ke tingkat bintang 5. Dokter peri kecil dengan lembut menghela nafas lega saat dia merasakan tubuh bagian dalamnya secara bertahap menjadi tenang. Tangannya yang halus bergerak dan pakaiannya dia gunakan. Hanya setelah melakukan semua ini dia menoleh dan menemukan Shoyan telah pingsan di tempat tidur. Wajah cantiknya menjadi cemas saat dia buru-buru mengangkatnya. Wajah Shoyan ditutupi oleh gas keabu-abuan. Dokter peri kecil menghela nafas lega ketika dia menyadari apa yang terjadi pada Shoyan. Dia ragu-ragu sejenak sebelum kemerahan bergerak muncul di wajahnya. Dia menundukkan kepalanya sedikit dan mulut kecilnya dengan lembut mencium bibir Shoyan. Benang gas keabu-abuan secara bertahap melonjak keluar dari tubuh Shoyan. Gas mengalir di antara mulut mereka dipindahkan kembali ke tubuh dokter peri kecil. Ketika Shoyan terbangun dari keadaan tidak sadarnya, dia hanya menghela nafas lega ketika dia melihat dokter peri kecil. "Aku sudah membantumu menghilangkan uap racun. Tidak perlu bagimu untuk khawatir," ucap dokter peri kecil. "Kekuatanmu meningkat?" tanya Shoyan dengan wajah terkejut. Letusan tubuh racun yang menyedihkan melepaskan banyak gas beracun. Gas beracun seperti itu mungkin berbahaya bagi kalian semua, tetapi itu adalah tonik terhebat bagi saya. Setelah menyerap semua itu, kekuatanku juga sedikit meningkat, ucap dokter peri kecil. Memang layak menjadi tubuh racun yang menyedihkan. Metode seperti itu untuk meningkatkan kekuatan seseorang benar-benar sesuatu yang belum pernah saya dengar, ucap Shoyan. Semua berkatmu kali ini. Jika Anda tidak berada di sini, saya khawatir saya akan menempuh langkah terakhir saya, ucap dokter peri kecil. Kenapa kamu mengatakan semua ini? Segelnya seharusnya sudah selesai kan? Tanya Shoyan. Ya. Aku bisa merasakan bahwa tubuh racun yang menyedihkan telah ditekan. Menurut kekuatan segel ini, seharusnya saya bisa mempertahankannya selama 3 tahun, ucap dokter peri kecil. Bagus, 3 tahun sudah cukup bagi kita untuk menemukan binatang kalajengking naga racun langit, ucap Shoyan. Ayo pergi, mari kita tinggalkan tempat ini dulu. Saya pikir penatua pertama dan yang lainnya cemas menunggu kita, ucap Shoyan kembali. Sukian mondar-mandir dengan gelisah di luar ruangan. Sudah setengah hari sejak Shoyan masuk, tapi masih belum ada aktivitas sedikit pun. Karena dia takut dengan gas beracun di dalamnya, dia tidak berani menerobos masuk secara acak. Namun pintu yang tertutup rapat perlahan terbuka tepat saat wajah Sukian dipenuhi kecemasan. Dia menghela nafas lega melihat sosok Shoyan dan dokter peri kecil. "Apa kalian baik-baik saja?" tanya Sukian. Shoyan tersenyum dan mengangguk. "Hei, bahkan dokter peri kecil sudah meningkat kekuatannya." Aku memang sudah tua. Dunia ini saatnya milik anak kaum muda," ucap Sukian. "Penatua pertama, tolong bagikan bubuk obat ini kepada para siswa yang secara tidak sengaja menghirup gas beracun. Mereka seharusnya baik-baik saja setelah beristirahat selama beberapa hari," ucap dokter peri kecil. "Hahaha, tidak apa-apa. Perlakukan saja itu sebagai memberi anak-anak nakal itu sedikit pelajaran. Kalau tidak, mereka hanya akan bergegas maju jika mereka melihat sesuatu yang mereka ingin tahu di masa depan," ucap Sukian.
Penatua pertama, karena semuanya baik-baik saja, mengapa Anda tidak menghilangkan penghalang energi terlebih dahulu, ucap Soyan. Ya, saya pikir saudara kedua Anda sangat cemas menunggu di luar, ucap Sukian. Penghalang cahaya energi baru saja tersebar ketika beberapa sosok manusia buru-buru menerobos masuk. Mereka hanya menghela nafas lega setelah melihat bahwa Soyan dan dua lainnya berdiri tanpa luka di ruangan. Orang-orang yang menerobos masuk secara alami adalah Shaoli, Zian, dan yang lainnya. Orang yang menyebabkan Soyan sedikit terkejut adalah seorang wanita berpakaian biru, Xinlan dari gerbang Pan. Tangan Xinlan menepuk dadanya yang saat melihat Soyan. Dia berkata, "Kakak Soyan, Anda adalah calon penolong saya. Tidak boleh ada sesuatu yang terjadi padamu," ucap Xinlan. "Tenang, saya secara alami tidak akan mengingkari janji saya kepada Anda." "Itu benar. Kapan kita akan mulai perjalanan ke dataran tengah?" ucap Soyan. 2 bulan dari sekarang. Saat ini saya sedang memperbaiki sejenis pil obat yang membutuhkan sedikit waktu, ucap Xinlan. "Kita tidak akan terlambat untuk apa yang disebut pengumpulan pil dari pil tower kan?" tanya Soyan. "Tenang, masih ada waktu lebih dari 2 tahun sampai pengumpulan pil musim ini. Anda memiliki waktu persiapan yang cukup ketika Anda tiba di dataran tengah," ucap Xinlan. Soyan menghela nafas lega di dalam hatinya ketika dia mendengar bahwa ada banyak waktu yang tersisa. "Karena kamu baik-baik saja, aku masih harus kembali untuk mencampur beberapa bahan obat. Anda juga orang yang sibuk. Mari kita bertemu 2 bulan kemudian," ucap Xinlan. Pada hari kedua setelah Soyan menyelesaikan masalah dokter peri kecil, dia sekali lagi memasuki dunia magma di bawah pemurnian Ki Langit Berkobar. Dia perlu membantu Tian Zunze memurnikan roh yang ganas, dan dia akan mencoba untuk memperbaiki boneka setan langit. "Soyan, mengingat kondisiku saat ini, akan sulit bagiku untuk sepenuhnya menekan semangat yang ganas itu. Karenanya Anda juga perlu membantu saya," ucap Tian Zunze. "Tuan tua, yakinlah bahwa Soyan akan melakukan semua yang saya bisa," ucap Soyan. "Selain itu tolong pinjamkan aku Valen Heart Flame. Saya perlu meminjam kekuatannya untuk memurnikan semangat yang ganas," ucap Tian Zunze. Soyan tidak ragu-ragu setelah mendengar ini. Dia menjentikan tangannya dan sekelompok api tak terlihat muncul di depannya. "Anak kecil, kamu benar-benar cocok dengan seleraku. Aku akan mengingat semua kebaikan yang telah kamu berikan," ucap Tian Zunze. "Tuan tua, silahkan mulai," ucap Soyan. Roh ganas baru saja muncul saat melihat Soyan dan Tian Huozunze berusaha melarikan diri. Kamu ingin melarikan diri?" ucap Tian Zunze. Ekspresi dingin melintas di mata Tian Huozunze ketika dia melihat pembalasan dari roh yang ganas itu. Api Valen Heart membentuk jaring api mengurung roh ganas di dalamnya. Pada akhirnya roh ganas itu meletus di tengah tangisan menyedihkan dan berubah menjadi kabut kental berwarna darah yang melayang di dalam jaring api. Jaring api sebelumnya dirubah bentuknya menjadi kuali menampung gugusan roh ganas. Dan film pun berakhir. Sampai jumpa.